Halo sahabat Bawaslu, bagaimana sih Bawaslu dalam menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa pemilihan atau pilkada berdasarkan pasal 142 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyebutkan bahwa sengketa pemilihan meliputi antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Berdasarkan pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa. Ada dua faktor penyebab sengketa pemilihan. Yang pertama, keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota berupa surat keputusan atau berita acara yang menyebabkan hak peserta dirugikan secara langsung. Untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan. Yang kedua, tindakan peserta pemilihan yang menyebabkan hak peserta pemilihan lainnya dirugikan secara langsung untuk sengketa antara peserta pemilihan. Pemohon dalam sengketa yaitu bakal pasangan calon atau pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota atau kuasanya. Kemudian untuk termohon terdiri dari dua jenis. Yang pertama, bakal pasangan calon atau pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota atau kuasanya. Untuk sengketa pemilihan antar peserta. Yang kedua, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan. Peserta pemilihan dapat mengajukan atau mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa melalui dua cara. Yang pertama, datang langsung ke loket penerimaan permohonan sengketa di Sekretariat Bawaslu Provinsi atau di Bawaslu Kabupaten Kota. Yang kedua, melalui laman Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa atau SIPS. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mas, kami dari bakal pasangan calon akan mengajukan sengketa terkait tidak memenuhi syarat dari pihak KPU. Boleh saya lihat dulu permohonannya Pak? Silakan. Permohonan diajukan paling lama 3 hari kerja, terhitung sejak keputusan dan atau berita acara KPU Provinsi ditetapkan. Atau keputusan dan atau berita acara KPU Kabupaten Kota ditetapkan. Saat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, pemohon wajib menyerahkan beberapa berkas dokumen, di antaranya 1. Permohonan yang disesuaikan dengan formulir model PSP1 dan daftar alat bukti dengan rincian 1 rangkap asli yang ditandatangani bermaterai cukup, dan 3 rangkap fotokopi dari asli, serta menyerahkan permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk digital dengan format Word yang disimpan secara elektronik. Yang kedua, KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan yang masih berlaku sebagai pengganti KTP elektronik dengan rincian 4 rangkap fotokopi dari asli. Yang ketiga, objek sengketa dan alat bukti dengan rincian 1 rangkap fotokopi setelah dibubuhi materai dan dileges di kantor pos. 3 rangkap fotokopi dari dokumen fotokopi yang sudah dibubuhi materai dan dileges. Jika pemohon diwakili kuasa hukum, ada 2 dokumen tambahan yang harus dilengkapi, yaitu yang pertama, 1 surat kuasa khusus dengan rincian 1 rangkap asli yang ditandatangani bermaterai cukup
dan 3 rangkap fotokopi dari asli. Yang kedua, kartu tanda advokat yang masih berlaku dengan rincian 4 rangkap fotokopi dari asli. Yang ketiga, surat keterangan sumpah dari pengadilan tinggi dengan rincian 4 rangkap fotokopi dari asli. Yang keempat, KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan yang masih berlaku sebagai pengganti KTP elektronik dengan rincian 4 rangkap fotokopi dari asli. Baik, setelah saya cek kelengkapannya sudah lengkap, selanjutnya akan saya sampaikan kepada pimpinan dengan pemberitahuan surat lebih lanjut. Kira-kira berapa lama ya Mas prosesnya? Nah, setelah ini ada verifikasi materi dan formil dengan jangka waktu 1 hari, Pak. Selanjutnya, petugas penerima permohonan memberikan formulir tanda terima penyerahan dokumen permohonan kepada pemohon sesuai dengan formulir model PSP2. Setelah itu, dokumen permohonan dilakukan verifikasi secara formil dan material melalui rapat pleno Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. Paling lambat 1 hari kerja sejak dokumen permohonan disampaikan oleh pemohon. Terkait adanya permohonan sengketa karena ada calon bupati yang ternyata oleh KPU di TNSK. Permasalahan ini karena salah satu partai pengusung mengundurkan diri, mencabut laporan karena adanya pergantian pimpinan. Nah, sehingga pada saat ini kita bertugas untuk menentukan apakah permohonan sengketa ini memenuhi syarat atau belum. Pemberitahuan hasil verifikasi disampaikan kepada pemohon paling lama 1 hari kerja sejak rapat pleno. Apabila hasil verifikasi menyatakan dokumen permohon belum lengkap, pemohon dapat menyampaikan perbaikan pemohon paling lama 3 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon. Oke teman-teman pimpinan, setelah tadi kita melakukan checklist terhadap syarat formal dan material dan ternyata kita sepakati juga sudah memenuhi syarat, sudah lengkap, sehingga permohonan pengadilan sengketa bisa diregister. Oke. Siap. Oke. Setelah pemohon mengajukan dokumen permohonan hasil perbaikan, petugas penerima permohonan memberikan formulir tanda terima kepada pemohon. Permohonan hasil perbaikan dari pemohon akan kembali dilakukan verifikasi secara formil dan material melalui rapat pleno Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota paling lama 1 hari kerja sejak dokumen diterima. Jika permohonan telah dinyatakan lengkap secara formil dan material, permohonan akan diregister dan dituangkan ke dalam surat pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan sesuai dengan formulir model PSP5. Namun, jika dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka pemohon tidak dapat diregister dan dituangkan ke dalam surat pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan sesuai dengan formulir PSP5 yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diregister. Diterima atau tidaknya registrasi permohonan penyelesaian sengketa akan diterima pemohon paling lama 1 hari terhitung sejak rapat pleno verifikasi permohonan hasil perbaikan. Bagi permohonan yang diregister, maka tahap selanjutnya adalah dilaksanakannya musyawarah penyelesaian sengketa.